Shalom, selamat berjumpa kembali keluarga Allah di dalam renungan harian Toraya edisi Jumat 15 Agustus 2025. Kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Syukur padamu ya Allah Tritunggal atas kasih-Mu di dalam kehidupan kami hari demi hari. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, merenungkan kebenaran-Mu. Kiranya melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk memahami, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, setiap hamba-Mu, umat-Mu dimanapun mereka yang saat ini membaca pun juga merenungkan akan firman-Mu ini, terus diberkati dalam kehidupan mereka. Di dalam anak-Mu Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Keluarga, umat Allah, kita akan membaca firman Tuhan dari Kitab Mazmur pasal 80 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan, Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Telah Kau pindahkan pokok anggur dari Mesir, telah Kau halau bangsa-bangsa, lalu Kau tanam pohon itu. Engkau mempersiapkan tanah itu baginya, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh naungannya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah. Perhatikan pokok anggur ini. Lindungilah apa yang ditanam oleh tangan kanan-Mu, tunas yang telah Kau kuatkan bagi-Mu sendiri. Mereka telah membakarnya dalam api seperti sekam. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajah-Mu. Kiranya tangan-Mu menyertai orang yang di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau jadikan jaya bagi-Mu sendiri. Maka kami tidak akan menyimpang dari-Mu. Beri kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Demikian firman Tuhan. Pulihkanlah kami. Pasulekan nih tema perenungan kita pada saat ini. Keluarga Allah, hidup bagaikan gelombang. Begitulah ungkapan yang biasa dipakai menggambarkan perjalanan hidup manusia di dunia ini. Setiap orang pasti pernah mengalami pasang surut, suka dan duka dalam hidupnya. Ketika kita mengalami masa sulit dan penuh penderitaan, mengingat masa-masa indah dan menyenangkan, menjadi sangat memilukan. Kita sangat merindukan mengalami kembali masa-masa seperti itu. Sebagai orang percaya, di situasi yang demikian, kita pasti berpaling kepada Tuhan. Kita bertanya dan merenung atas diri sendiri dan kenyataan hidup dengan sesama. Kita meratap dan berseru memohon pertolongan Tuhan. Pemazmur mewakili umat Israel, mengungkapkan isi hati mereka di tengah situasi yang sungguh menyesakkan dada. Saat mereka mengalami sengsara berkepanjangan, mereka mengingat kembali bagaimana Tuhan memperlakukan mereka sejak dibawa keluar dari Mesir. Dipelihara sedemikian baik dan istimewa di negeri perjanjian.
dan kini mereka sangat terpuruk, terbuang dari hadapannya. Mereka menyadari dan mengakui penyimpangan dan ketidaksetiaan mereka kepadanya sebagai penyebab penderitaannya. Dalam situasi yang menyedihkan itu, pemazmur mengajak umat Israel untuk kembali berharap kepada Allah dan mengucapkan janji untuk setia kepadanya. Mereka memohon pemulihan disertai janji untuk tidak lagi menyimpang melainkan akan menyerukan namanya. Kini dan di sini kita mungkin sedang merasa sangat terpuruk, baik sebagai pribadi, keluarga, ataupun sebagai masyarakat. Hidup serba sulit. Sementara berbagai bentuk penyimpangan dan tindakan kejahatan terus terjadi. Kian hari semakin terasa betapa kita sungguh tak berdaya untuk memperbaiki keadaan. Semoga dalam keadaan seperti ini kita semakin diteguhkan dalam keyakinan bahwa hanya Tuhan semesta yang berkuasa memulihkan, membawa kita mengalami kembali masa-masa indah bersama Dia. Marilah memohon kiranya Allah di dalam Kristus oleh kuasa Roh Kudus memulihkan keadaan kita. Biarlah pemulihannya membawa kita semakin dekat kepadanya, tumbuh dalam kesetiaan. Amin. Kita berdoa. Syukur padamu ya Allah, melalui perenungan yang boleh kami baca pada saat ini, mengajarkan kami untuk bagaimana menjadi pribadi yang selalu taat dan setia kepadamu. Kiranya ya Allah, di dalam kehidupan kami hari demi hari, Engkau Allah kami selalu menyertai kami melalui Roh Kudus-Mu. Dan kiranya dalam kehidupan kami yang terus kami jalani ini Tuhan, kami terus menjadi pribadi yang setia taat kepadamu, terlebih terus memperlakukan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Pakai kami ya Allah untuk terus menjadi sumber dari pewartaan kasih-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari. Ini syukur kami Tuhan. Kami bawa di dalam anak-Mu Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Demikian perenungan kita pada saat ini. Kiranya Tuhan terus menolong kita dan memberkati kita dalam kehidupan kita hari demi hari. Shalom pada kita semua.